Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Lensa Bangsa. Hari ini Sabtu 17 Mei 2025. Kita sedang memantau progres pengerjaan sipil dan capping beam yang ada di Kaligabus, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Seperti yang bisa teman-teman lihat ya, jika dibandingkan dengan video saya sebelumnya, di depan pasar gabus ini capping beam kemarin itu belum terpasang. Namun sekarang sudah bisa terlihat jelas ya. Pengerjaan sipil dan capping beam untuk bagian sini itu sudah rampung teman-teman ya. Ini depan perumahan Villa Gading 5 Harapan teman-teman. Oke. Nah, kenapa saya balik lagi ke sini? Karena memang saya penasaran saja ya sama progres dari pengerjaan Kaligabus itu sudah sejauh mana. Dan memang ternyata teman-teman, menurut penuturan dari Dinas SDA BMBK Kabupaten Bekasi, untuk pengerjaan sipil dan capping beam itu memang diprioritaskan untuk sisi sebelah jalan aja ya. Kenapa demikian? Karena memang nantinya untuk jalan yang ada di samping Kaligabus ini akan mengalami pelebaran teman-teman, karena ini merupakan jalan exit tol ya, jalan pintu keluar tol dari tol Gabus yang ada di sebelah sana teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah diukur ya teman-teman untuk lebaran jalan, nanti pasca dilebarkan itu jauh dari pelebaran itu seperti apa, itu sudah diukur ya teman-teman, nanti kita lihat. Nah, ini juga sebenarnya kenapa saya datang ke sini, alasan yang kedua, biar ya ini anggota-anggota dewan, anggota-anggota parlemen yang ada di gedung DPRD sana itu melihat teman-teman ya, bahwasanya inilah kinerja dari Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Oke. Jadi lebih baik lihat fakta dan data di lapangan saja teman-teman ya, dibanding hanya beropini, berkomentar, mengkritik dan lain sebagainya yang juga terkesan sebetulnya tendensius teman-teman. Biar kita perlihatkan ya, kalau misalkan hasil dari gubernur lapangan itu seperti apa. Oke. Karena Kang Deddy Mulyadi itu menurut saya gubernur lapangan, bukan gubernur rapat teman-teman. Jadi ya, kita sama-sama berharap ya ke depan anggota DPRD juga punya kesadaran yang sama ya terhadap lingkungan. Jadi tidak lagi mempermasalahkan apabila program dijalankan tanpa adanya persetujuan ataupun tanpa adanya rapat terlebih dahulu dengan DPRD, termasuk dalam hal-hal lainnya teman-teman ya. Jika memang ini kan kondisinya darurat teman-teman, kalau untuk normalisasi sungai itu masuknya kategori darurat ya, betul seperti yang dibilang oleh ADM. Karena memang kalau misalkan tidak dinormalisasi, ini hujan teman-teman tadi itu besar ya, debit airnya itu cukup tinggi ya. Bayangin ya kalau kondisi Kaligabus sebelumnya bukan seperti ini nih, bukan seperti itu tuh. Itu aja pintu air tuh airnya itu mengalirnya deras banget teman-teman ya. Nanti kita coba lihat sebentar ya. Jadi bayangkan kalau misalkan belum dinormalisasi, belum dilebarkan dan belum ditertibkan banglinya, itu pasti teman-teman untuk wilayah sini tuh banjir. Ya jadi seperti itu ya. Tonton terus ya video ini sampai habis. Nanti kita coba akan melihat nih, masih ada sih progres pengerjaan sampai sore hari ini pun. Ini sudah menjelang maghrib teman-teman. Silakan ditonton sampai habis. Jangan lupa bantu like, komen, dan share, serta subscribe channel Lensa Bangsa. Kita akan berpindah posisi terlebih dahulu teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk kondisi nantinya pelebaran jalan ya. Sepertinya nanti pelebaran jalan tuh akan sampai di beton itu teman-teman ya. Itu mungkin adalah patok ya, untuk nantinya mempermudah dalam proses pengerjaan jalan. Karena pasca nantinya selesai pemasangan capping beam dan sheet fill, maka progres selanjutnya yang akan dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi adalah mengenai pelebaran jalan ini teman-teman. Nah ini tuh terus ya teman-teman ya, bahkan sampai ke titik ini teman-teman ya. Nah di titik ini pun sudah dikasih space ya,
sudah dikasih space. Nah, nanti kemungkinan akan diuruk juga teman-teman ya, menggunakan tanah merah sebelum nantinya dilakukan pengecoran teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat tuh ya, kalau pengerjaan seat pill dan capping beamnya itu sudah selesai teman-teman, dan ya sangat rapih ya. Apalagi kalau misalkan sisi kanannya nanti juga mungkin ya di tahun anggaran berikutnya itu bisa dipasang seat pill dan capping beam. Ini tentu luar biasa teman-teman. Ini Bekasi rasa Eropa bisa saya bilang. Kalau misalkan kiri dan kanannya itu dikasih tiang pancang ya, tiang pancang dari seat pill dan capping beam, bisa kayak di Belanda teman-teman. Jadi ya nggak khawatir lagi ya, untuk daerah sini 20 tahun ke depan mungkin akan aman teman-teman dari banjir ya, untuk sekitaran wilayah sini ya. Karena memang kalau kemarin banyak yang bilang kurang dalam bang sungainya, dihitungnya tuh jangan dari dasaran sungai teman-teman ya, jangan dari dasaran sungainya tapi dari bibir sungainya tuh. Ini seat pill aja tinggi teman-teman ya, atau bisa lihat tuh ya di bibiran sungai, tebing tanah yang ada di sebelah kanannya itu tuh dalam sebenarnya teman-teman, karena mungkin debit airnya itu kecil ya, surut begitu, maka ya kelihatannya dangkal. Tapi kalau misalkan ini curah hujan tinggi terus air kiriman berdatangan misalkan, nah ini pasti nantinya bakal terlihat dalam juga teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan seat pill dan capping beam untuk tahun anggaran 2025 sepertinya memang sebelah sini aja ya, karena untuk menahan erosi agar nantinya ketika ada pelebaran jalan itu tidak longsor teman-teman ya jalannya, karena labil pastinya teman-teman, labil dan juga ya membahayakan pengguna jalan ya apabila tidak dipasang seperti ini, karena memang jaraknya jauh teman-teman, jaraknya jauh antara tinggi jalan dengan dasaran sungai ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Memang kalau misalkan proyek pemerintah itu berdasarkan musrenbang terlebih dahulu ya, berdasarkan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD juga, DPRD Kabupaten. Jadi tidak serta-merta teman-teman. Kalau kita sih pasti berharapnya sebagai warga negara, sebagai masyarakat pengennya cepat ya, kiri dan kanan dipasang gitu kan. Kenapa cuman sebelah aja? Kan ada aja kadang yang berkomentar seperti itu. Kenapa setengah-setengah gitu kan? Ya, nggak bisa dengan mudahnya teman-teman, karena memang ya belanja pemerintah beda ya sama belanja kita gitu kan. Kalau belanja pemerintah itu harus dianggarkan terlebih dahulu ya, harus ada mekanismenya terlebih dahulu kalau misalkan mau melakukan suatu program ataupun proyek teman-teman ya. Jadi ya begini teman-teman tuh, kondisi kalinya juga bersih ya, bersih banget ya. Gak ada sampah teman-teman. Ini kalau sepandang dengan mata saya ya, sepenglihatan mata saya itu tidak ada sampah teman-teman, tidak ada sampah. Mungkin kalau di pinggiran-pinggiran di tanah-tanah itu wajar ya, karena itu sampah-sampah lama juga bekas pengerukan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kondisi sekarang ya alhamdulillah ya, alhamdulillah tidak ada sampah teman-teman. Tinggal dijaga aja sebenarnya ya, tinggal dijaga sama masyarakat sekitar untuk das Kali Gabus ini ke depan ya, semoga akan tetap seperti ini kondisinya ya. Nah, nanti kali-kali Bekasi yang lainnya juga mungkin nantinya bisa menyusul. Oke, nah kita nanti bakal lanjut ya ke arah alat berat yang ada di ujung sana. Kita nanti lihat juga bagian-bagian yang belum dipasang capping beam teman-teman. Silakan dipantau terus teman-teman ya, sampai habis. Kita nanti akan berpindah posisi lagi teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di posisi dimana capping beam masih dikerjakan ya teman-teman. Bisa dilihat di sana itu sedang ada petugas ya yang sedang memotong besi-besi dari seat pill yang sudah tertancap agar nantinya bisa rapi seperti ini teman-teman. Karena besi-besi yang ada di sana itu belum terpotong teman-teman. Nanti kita mungkin akan sedikit mendekat ya ke posisi para pekerjanya. Namun kita ambil dari sudut ini dulu teman-teman ya, biar teman-teman tahu kondisi untuk Kali Gabus ini yang belum mengalami pemasangan capping beam. Bisa dilihat tuh teman-teman, ini Kali Gabus atau kali mana ini teman-teman ya, airnya mengalir
Deras banget teman-teman, udah kayak di puncak. Padahal ini ada di dataran rendah ya, tapi airnya tuh lihat ya mengalirnya. Wuduh, udah kayak di puncak teman-teman, udah kayak di dataran tinggi itu. Karena memang ini habis hujan juga ya teman-teman, tadi saya bilang juga. Jadi ya gini teman-teman tuh lihat, ngalir airnya ya. Ngalir, jadi nggak ada sendatan lagi sekarang dia. Kalau ibarat dia manusia mungkin dia udah senang banget teman-teman bisa bebas ya. Sebelumnya kan dia mau lari ke sini, mau lari ke situ, kesangkut sampah, kesangkut dahan pohon, kesangkut batang pohon yang runtuh, atau kesangkut rumah-rumah warga yang berdiri di atas daerah aliran sungai. Ya banyak hambatannya teman-teman, tapi ya sekarang udah bebas hambatan tuh ya. Kenceng banget airnya teman-teman ya. Itu tuh bekerjanya tuh. Ini udah sore sebenarnya teman-teman, tapi ya masih dikebut ya. Agar mungkin bisa selesai tepat waktu juga, karena pasti sudah ada tenggat waktunya ya untuk pengerjaan proyek ini. Ini juga nanti pemasangan seat fill itu rencananya teman-teman itu bakal sampai exit tol ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nanti bakal diterusin sampai ke sana nggak gitu. Jadi untuk progres sekarang ya seperti ini. Nah ini kenapa seat fill itu dipotong teman-teman. Jadi karena memang di bawahnya itu kan kontur tanah itu berbeda-beda ya. Ada yang lunak, ada yang keras. Keras juga mungkin karena ada batu teman-teman, batu-batu cadas biasanya. Jadi nanti seat fill-nya itu zigzag teman-teman ya kalau nggak dipotong. Nantinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah teman-teman. Jadi dipotong terlebih dahulu agar nanti ketika dipasang capping beam itu bisa rata teman-teman. Karena nanti setelah proses dari pemotongan besi-besinya juga bakal diikat-ikat kawat ya, sama dipasang papan-papan untuk pengecoran capping beamnya seperti itu teman-teman ya. Jadi dipotong itu bukan karena salah ukuran ya, bukan karena salah pasang juga bukan. Jadi bukan karena memang apa namanya rusak atau seperti apa, enggak teman-teman ya. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan warganet kadang kenapa harus dipotong. Jadi ya itu gunanya untuk agar supaya tingginya sama ya. Ini kan sama rata teman-teman ya ketika sudah dipotong, baik itu betonnya maupun besi-besi rangkanya teman-teman ya. Oke, nanti kita mendekat ya teman-teman ke posisi dari pekerja, so stay tune terus teman-teman. Nah ini kita sudah mendekat ya ke posisi pekerjaannya nih. Luar biasa ya, sore hari menuju maghrib pun masih dikebut. Nggak tahu nih kalau malam. Kayaknya sih kalau malam udah berhenti ya teman-teman. Soalnya pasti posisi di sini gelap. Walaupun ada PJU tapi mungkin nggak akan bisa optimal teman-teman ya kalau untuk pengerjaan proyek gitu. Jadi pasti nanti maghrib pun pasti bakal break teman-teman. Ya tapi bisa dilihat ya teman-teman, luar biasa pekerjanya ya. Tidak kena lelah. Tapi yang perlu diperhatikan nantinya standar K3-nya teman-teman ya, standar keselamatan kerjanya teman-teman. Ini juga mungkin harus jadi perhatian ya bagi Dinas SDA BMBK Kabupaten Bekasi untuk pekerja proyek normalisasi sungai, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan standar K3-nya ya. Diperingatkan lagi kepada PT ataupun SIPI yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ini kita coba lebih mendekat ya. Itu besi-besinya sedang dipotong ya, seperti yang tadi saya bilang, pakai las teman-teman. Ada juga sekadang yang pakai kapak teman-teman, tapi mungkin lebih cepat ya kalau pakai las tuh. Lihat udah kepotong ya. Ini besi-besi yang udah kepotong tuh dikumpulin ya teman-teman. Ini kondisi macet teman-teman ya, udah sore, dan juga memang untuk sisi jalannya itu banyak tanah-tanah teman-teman ya, bekas pengerukan, dan juga ya barang-barang proyek teman-teman kayak gini nih. Jadi memang ya ruas jalannya juga sempit ya, jadi tersendat teman-teman untuk lalu lintasnya. Kita coba maju dikit lagi teman-teman. Nah ini lagi dipotong pakai palu ya, diketok. Di bawah juga ada petugas yang merapikan mungkin ya dari sisa-sisa pemotongan agar diangkut ke atas. Mungkin nanti ini bakal juga diangkut menggunakan truk teman-teman ya, dirapikan menggunakan truk, karena memang di sana juga emang ada truk teman-teman ya untuk mengangkut sisa-sisa tanah-tanah
yang berserakan seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke posisi berikutnya. Menuju truk sepertinya masih beroperasi ya teman-teman, untuk pengoperasian alat beratnya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, untuk titik terakhir ini kita berada di exit tol Gabus, teman-teman. Jadi nanti rencananya untuk pemasangan seat kill dan capping beam itu memang sampai ke depan sini, tapi kita nggak tahu ya. Nantinya akan betul-betul sampai ke depan sini, persis di depan exit tol Gabus dan juga SMK Negeri 1 Tambun Utara atau tidak. Tapi kalau untuk lebaran jalan, teman-teman, kalau untuk gambarannya kurang lebih nanti sama ya dengan yang ada di pintu keluar tol Gabus. Nah, ini kan kalau bisa teman-teman lihat tuh, dari mulai jalan tolnya kan keluar di sini, lalu jalannya itu kan lebar ya, tapi lama-kelamaan itu sempit teman-teman ya. Nanti mungkin lebarannya itu akan menyesuaikan dengan yang ada di depan sana. Oke, untuk jalannya. Nah, kalau misalkan untuk progres pengerukan sungai, bisa teman-teman lihat tuh, itu baru sampai ke depan yang ada bekonya teman-teman ya. Nanti kita coba mungkin akan jalan dulu ya ke situ ya, biar kita bisa lihat teman-teman secara lebih jelas titik terakhir ya untuk progres di hari ini tuh baru berjalan sampai mana. Nah, ini bisa teman-teman lihat secara seksama ya. Untuk progresnya itu baru sampai sini teman-teman ya. Ini belum ada seat kill-nya, juga belum terpasang karena masih merampungkan untuk pemasangan capping beam yang ada di sana. Kalau bisa dilihat ya, kondisi sebelum dipasang seat kill kali Gabus ya seperti ini. Sama seperti daerah sana juga, ketika belum ada seat kill itu ya kayak gini teman-teman, terkesan semrawut ya. Tapi ketika sudah dipasang seat kill itu kan terlihat rapi. Lagi dan lagi ya, itu adalah kerja dari gubernur lapangan teman-teman, bukan gubernur rapat. Jadi tolong untuk anggota DPRD, sekali lagi saya memohon dengan hormat sebagai rakyat yang juga turut memilih ya untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Berarti Kabupaten Bekasi itu dapil 9 teman-teman. Untuk DPR RI itu dapil 7 ya. Dapil 7 itu kalau DPR RI termasuk Purwakarta dan Kerawang. Sebagai konstituen ya yang punya hak pilih, kami tentunya berharap agar DPRD juga lebih fokus terhadap pekerjaannya ya. Kalau misalkan untuk hal-hal yang sekiranya sudah baik, tolong untuk melihat dengan kacamata yang rasional. Artinya ya didukung saja programnya, jangan malah dikulik-kulik, dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya tentu itu menjadi harapan banyak orang ya, karena memang harus masyarakat tidak bisa dibendung ya dalam euforia mendukung program dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tidak terkecuali untuk masyarakat yang di luar Jawa Barat pun itu banyak teman-teman ya. Tidak terlepas itu bukan cuma masyarakat Jawa Barat aja, tapi dari luar daerah. Jadi kalau misalkan ada pihak yang mengkritik, biasanya yang ikut kecewa gitu kan itu banyak teman-teman, dan itu tidak bisa dibendung ya. Karena memang dilihat Kang Deddy Mulyadi dalam mengelola sosial medianya pun cukup tinggi, sehingga mendapatkan sorotan dari banyak mata di pelosok-pelosok daerah gitu teman-teman ya. Jadi DPRD silakan jalankan fungsinya. Memang salah satu fungsi DPRD itu controlling teman-teman ya. Selain legislasi, selain budgeting, itu ada fungsi controlling, yaitu mengawasi kebijakan eksekutif ya. Kalau memang dipertanyakan, kalau misalkan Indonesia kan trias politika gitu kan, ya memang betul Indonesia itu kan trias politika teman-teman. Jadi ada 3 lembaga yang mempunyai kedudukan yang saling mendukung satu sama lain ya, baik itu lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Akan tetapi teman-teman perlu pahami juga kalau misalkan eksekutif itu kan menjalankan peraturan ya, sedangkan legislatif itu kan membuat peraturan, dan yudikatif itu kan menegakkan peraturan. Itu ada perbedaannya teman-teman. Dan kalau menurut hemat saya ya, KDM dengan melakukan normalisasi Kali Gabus ini contoh kecilnya aja ya. Ini
Kenapa saya bilang contoh kecil walaupun dampaknya besar? Karena ini sedikit dari banyak teman-teman ya, gagasan, ide yang dicetuskan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan itu pun sifatnya spontanitas teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di video saya yang membahas tentang polemik antara Kang Deddy Mulyadi dengan DPRD Jawa Barat. Itu saya sudah beropini teman-teman ya. Kalau memang pada dasarnya seharusnya semua pihak itu, betul kata Kang Deddy Mulyadi, saling berkolaborasi. Ini masalah-masalah kayak gini nih gak akan selesai ya kalau misalkan di meja rapat, karena memang nantinya pasti banyak konflik of interest teman-teman kalau dalam politik, konflik kepentingan, kepentingan yang sifatnya ya friksional dan fraksional teman-teman ya, sifatnya individual maupun sifatnya kolegial gitu kan, sifatnya individu ataupun kelompok seperti itu. Jadi rawan sekali ya kalau misalkan sudah dibawa ke ruang-ruang rapat itu, yang terjadi malah perdebatan-perdebatan yang tidak ada habisnya, dan itu yang dituturkan oleh KDM. Saya hanya memperjelas lagi ya maksud dan tujuan dari Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya darurat, saya memang lebih setuju dengan polanya KDM ya. Walaupun pola seperti itu pasti banyak pro dan kontra ya, karena pasti ada aja pihak yang merasa tidak dilibatkan secara langsung. Mau tidak dilibatkan dan dilibatkan itu kan perasaan ego masing-masing, karena yang rakyat butuhin itu adalah hasil kerja nyata. Contohnya seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman jangan lupa bantu like, komen, dan share. Sebelum video ini diakhiri, silahkan teman-teman juga kalau belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya. Teman-teman boleh juga tonton ya video-video lainnya dari channel Lensa Bangsa. Sekian, terima kasih laporan liputan dari Kampung Gabus ya, Kali Gabus pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.